Jumpa lagi di AUBG Channel. Saya mendapatkan kehormatan sekarang ada tamu yang lagi keliling-keliling di Bandung, Kang Iip, Kang Sarip Bastaman. Keliling-keliling Bandung bukan kuliner, tapi silaturahmi dengan kekuatan-kekuatan masyarakat yang melihat kondisi bangsa kita ini semakin tidak menentu. Betul kan? Iya. Kondisi semakin tidak menentu. Betul, dan saya memilih untuk keluar rumah agar bangsa ini tidak tergelincir, tidak sesat begitu, tidak salah jalan. Sesat dan menyesatkan. Iya. Mereka punya kesadaran. Betul, ya, dan saya ingin mencari teman-teman yang sebanyak mungkin, masyarakat sipil, kelas menengah, ya, orang-orang yang independen, yang ayo kita jangan ignorance, jangan tidak hirau begitu, jangan acuh tak acuh, karena ini adalah kepentingan kita bersama. Jadi politics by civil society, saya kira itu terpaksa harus jalan yang kita tempuh sekarang. Nah, istilah saya ini kan kita menuju kegelapan atau kita sudah mulai gelap, dan saya kira kita harus ada yang mau menyalakan lilin supaya terang kembali. Kang, di sini ini penonton kita ini kan yang simpati terhadap GP dan Pak Mahfud ya. Nah, mereka itu pengen tahu lebih jelas tentang apa sih yang mau ditawarkan oleh GP dan Mahfud ini dalam hal visi misi ekonomi misalnya gitu. Oke, kalau soal ekonomi sih jelas kita memang ingin mengejar pertumbuhan. Kita ingin 7%, dan kami di tim kecil penyusun materi itu kita sudah cantumkan 7%, kita lebih tinggi dari calon yang lain. Lalu kemudian juga penurunan angka kemiskinan hingga 2,5%. Dan itu juga lebih tinggi, lebih rendah dari yang lain-lain. Pasangan lain. Nomor 1 itu 5%, nomor 2 6%, nomor 3 7%. Apakah itu realistis? Realistis sepanjang good governance-nya jalan. Dan juga sepanjang growth itu, pertumbuhan itu, atau misalnya pertumbuhan industri, itu pertumbuhan industri ini kan sekarang motornya, lokomotifnya kan hilirisasi. Nah, itu kita harus lakukan dengan lebih berkualitas, berorientasi kepada sebanyak-banyaknya kemakmuran rakyat. Jadi pertumbuhan ekonomi ke depan itu 7% yang dipatok oleh GP dan Mahfud itu bisa tercapai jika pertama good governance. Good governance jelas. Bahwa orang-orang birokrasi itu udahlah jangan terlalu memainkan proyek-proyek itu untuk kepentingan pribadi. Jadi good governance itu adalah output dari proses politik, sayangnya. Jadi memang proses politik ini yang sebetulnya juga harus jangan membebani governance, membebani ke arah good governance. Itu yang kita juga address. Ya, jadi kita harus mulai dari dari politik, karena semua saya kira kan ekonomi, hukum adalah produk proses politik. Jadi yang pertama, good governance itu salah satu indikatornya adalah birokrasi yang bersih dan profesional gitu. Tidak yes man lah. Seperti sekarang bangun kereta gitu, bangun bandara. Kita semua terpana sekarang sementara ini karena cepatnya begitu. Ternyata ya ugal-ugalan. Ada aspek seperti itu. Saya dengar hari ini malah kereta cepat mogok. Bandung Surabaya. Kereta cepat Jakarta Bandung mogok di terowongan tadi 20 menit ya. Mati listriknya. Berita terakhir ini?
Iya, iya. Karena saya dengar dari penumpangnya Oh. yang maaf terlambat karena dia bilang kereta cepat mogok di terowongan kan itu gini. Dan banyak sekali yang itu. Oke, jadi tadi birokrasi yang profesional, yang kedua aturan main yang pasti dan tidak memihak kelompok-kelompok yang ya katakanlah kelompok-kelompok yang sudah kaya kemudian diperkaya dengan aturan gitu. Gini ratio. Jadi memang gini ratio harus makin sempit. Dan itulah yang dimaksud oleh kami sebagai pertumbuhan yang berkualitas. Jadi bukan pertumbuhan yang memperlebar jarak si kaya dan si miskin, tetapi yang bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, rakyat gitu. Nah, itu ininya. Dan itu akan di setiap sektor kita akan lihat di sektor pertanian misalnya kita akan mencoba membuat program industrialisasi pertanian dalam pengertian memperpanjang rantai produksi di desa. Sehingga kalau sekarang kan masih agraris, mungkin hanya dua langkah begitu ya, menanam, panen, begitu menjual. Kalau nanti kita akan usahakan agar panjang sampai dengan quality control, packaging, dan seterusnya, dan satu harga produk itu. Sehingga petani tidak dalam tanda petik diserbu, diperkosa begitu oleh pembeli, agar dapat harga murah begitu, seperti sentra-sentra di Cipanas, di Lembang misalnya, itu harus kita proteksi seperti juga yang dilakukan oleh industri perkotaan gitu ya. Misalnya pabrik sepatu, pabrik tekstil, kan kita juga nggak bisa beli pabrik tekstil langsung dari pabriknya kan, begitu. Itu kan semuanya harus sampai dengan proses produksi yang paripurna sebagai industri, baru kita bisa beli, misalnya. Banyak hal. Pertanian, peternakan seperti itu. Lagi rame isu tentang hilirisasi. Nah, apakah dalam visi misi GP Mahfud ini hilirisasi itu juga ke pedesaan misalnya gitu, di desa gitu. Ya, itu berbasis desa. Harus berbasis desa dan kami mengadres secara khusus kasus hilirisasi nikel ya. Smelter gitu. Jadi jangan itu sekedar relokasi pabrik luar ke sini. Begitu. Kalau seperti itu menurut saya itu bukan hilirisasi yang berkualitas. Kita harus mempertanyakan ownership-nya misalnya, transfer of technology-nya misalnya, keterlibatan tenaga kerja lokal dan pelatihannya, kemudian multiplier effect kepada masyarakat sekitar, lalu kemudian aspek lingkungan, sustainability, itu semua menurut saya harus kita rapihkan secara prudent, jangan seolah-olah kita mau mau kiamat besok begitu diburu-buru begitu. Itu yang kita tanpa perencanaan, diburu-buru tanpa perencanaan dan pelaksanaan yang proper, itu yang kita akan tingkatkan sedemikian rupa sehingga berkualitas, dan ukuran kualitasnya itu adalah sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kang, good governance juga itu berarti tingkat korupsi semakin tereliminasi, semakin sedikit. Nah, sekarang kan kebocoran APBN itu dan utang-utang luar negeri itu orang menyebutnya sekitar 30%. Atau ada yang bahkan yang nyebutnya 40%. Iya, kembali ke zaman Orba, memang sekitar 30-40. Iya, itu juga karena ada pelemahan KPK kan, sekarang KPK di tangan Presiden, kata akhirnya begitu. Dan dulu saya kira semua DPR juga terkesima begitu karena silaunya dengan integritas Presiden kita begitu, jadi kita percayakan saja. Saya kira kita tidak boleh lagi percaya kepada orang, tapi kita harus percaya kepada sistem. Jadi saya kira Undang-Undang KPK harus diperbaiki kembali, diperkuat kembali, dan sebagai lembaga yang independen. Jadi sekarang KPK itu milik Presiden ya? Ya, amandemen Undang-Undang KPK 2019. Itu karena tadi mungkin untuk menyelamatkan Undang-Undang Cipta Karya
Iya, jadi memang lagu besarnya, tema besarnya adalah Omnibus Law. Omnibus Law. Nah, tapi Omnibus Law kan menabrak banyak sekali hal tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, semata-mata waktu itu kita memang terkesima lah dengan growth yang dicapai oleh Pak Jokowi kan begitu. Tetapi sekarang kita mulai melihat borok-boroknya. Di antaranya itu indeks korupsi itu. Ya. Dan sekarang MK sudah Dan kemudian dimiliki. ada kecenderungan karena memang strukturnya tidak independen di bawah presiden dan itu setback luar biasa. Bisa ada intervensi gitu, bisa ada tebang pilih. Yeah. Bisa ada penyelesaian di belakang layar dan itu banyak sekali kasusnya. Sekarang tapi terjadi, tidak perlu ya. dibuka di sinilah. Itu harus di belakang layar. Iya. Oke. KPK sudah dipegang, MK sudah dipegang, Iya. KPU pun sekarang sudah dipegang. Iya. Di mana Iya. ya wakil presiden tidak usah ngikut debat gitu. Kan luar biasa. Iya, jadi tiba-tiba kita kembali ke zaman Orba itu dalam waktu yang sangat singkat. Ya. Bagaimana MK melakukan pelanggaran konstitusi. Bukan hanya pelanggaran hukum menurut saya, karena MK tidak berwenang membuat undang-undang. Pembuat undang-undang itu adalah DPR dan Presiden, tapi MK membuat undang-undang kan dengan menambahkan frasa baru. MK kan hanya menilai apakah suatu undang-undang ini melawan konstitusi atau tidak. Kalau melawan maka gugur kan begitu. Kalau dianggap oke-oke saja, ya jalan. Tapi ini bilang 40 tahun tetap begitu, tetapi atau kecuali dia pernah menjabat dalam jabatan publik melalui pemilihan. Gitu. Kalimat itu menurut saya ultra vires lah. Apa itu ultra vires itu? Melebihi kewenangannya. Melebihi kewenangannya. Karena melebihi kewenangannya, maka orang yang sudah menguasai segala hal, ya tentu saja mudah terpleset, tergelincir, melakukan abuse. Awalnya saya masih berimajinasi, karena saya pendukung berat Pak Jokowi, masih sangat berharap bahwa Pak Presiden itu akan bicara bahwa, ini keputusan MK sudah keluar, ya, tetapi saya mungkin beliau bilang bahwa saya tidak akan menggunakan fasilitas ini untuk kepentingan keluarga saya, anak saya. Wah, saya masih yakin. Respect lah ya. Iya, dan saya pikir akan kejadian seperti itu, tapi ternyata tidak kejadian seperti itu. Dan kemudian akhirnya saya berpikiran bahwa ya memang ini didesain untuk meloloskan anaknya setelah 3 periode ditolak, perpanjangan ditolak, kan begitu. Nah, sekarang ininya kan. Saya harus terpaksa menyampaikan ini karena itulah yang saya lihat, saya dengar dari berbagai macam sumber, with all due respect ke Pak Presiden. Tapi langkah kali ini salah. Salah. Menurut saya, dan kesalahan itu fatal karena itu menyangkut pondasi dasar kita berbangsa. Karena bagi saya, kemajuan suatu negara tidak hanya sekedar dilihat dari GDP, tidak sekedar dilihat dari pembangunan infrastruktur fisik, tetapi yang paling mendasar adalah 2 kata. Terlihatnya negara hukum, kita ini artinya semua orang taat hukum, dan yang kedua, demokrasi yang terjaga. Yang terjaga. Nah, 2 hal ini tidak terjadi, ya itu sih kita setback. Persis seperti yang terjadi di Orde Baru. Kalau soal negara kaya, saya kira Brunei jauh lebih kaya dari kita kan. Tapi ya kan? otoriter. Tapi otoriter, tidak ada hak, mungkin relatif tidak punya hak demokrasi rakyatnya. Karena apa? Penduduknya sedikit, ratusan ribu, duitnya banyak. Negara makin kecil tidak butuh demokrasi. Tapi demokrasi itu akan dibutuhkan. Makin besar suatu negara penduduknya, makin memerlukan demokrasi, makin memerlukan good governance, transparansi, ketaatan hukum, dan seterusnya. Begitu. Jadi jangan direduksi. Jadi ini kemunduran luar biasa harus saya sampaikan. Minum dulu, Kang. Siap. Kritis betul ya Republik ini. Kritis. Oke, sekarang
gimana tuh nanti supaya Ganjar dan Mahfud itu kalau berkuasa tidak sampai tergelincir seperti ini. Ya, nah itu memang ada hal yang mendasar menurut saya. Demokrasi kita itu jangan demokrasi fans club. Begitu. Apa Jadi itu? demokrasi fans club itu memang kayak bobotoh gitu. Right or wrong is my perceive kan kira-kira gitu. Jadi kita mengikuti apa, bukan mengikuti siapa. Jadi saya dukung Ganjar karena saya merasa dari 3 pasangan ini beliau punya modal yang jauh lebih baik. Saya dukung. Tapi kemudian bisa salah juga di pelaksanaannya. Nah, lalu kita luruskan begitu. Tapi dari track record bisa dipertanggungjawabkan lah karena jelas kan. 10 tahun kok ya. Track recordnya beliau berdua bagus. Ya, di Jawa Tengah memerintah gitu. Dekat dengan rakyat. Kemudian dia concern dengan mengurangi kemiskinan dan memang di Jawa Tengah itu tingkat kemiskinannya sangat besar. Nah itu kemudian yang disalahartikan oleh orang gagal dia karena starting point-nya udah tinggi. Jadi padahal kalau dilihat apa yang telah diperbuat oleh dia, jumlah pengurangan tingkat kemiskinan dibandingkan dengan Jawa yang lain, provinsi Jakarta, Jawa Barat gitu, jauh lebih tinggi gitu. Hanya kebetulan jumlahnya di Jawa Tengah itu tinggi, lebih besar dari awal. Gitu. Nah kemudian juga dia bisa ya mengkombinasikan, mensinkronisasikan antara good governance di pemerintahannya dengan di DPRD-nya. Gitu, di DPRD Jawa Tengah itu sampai 99% LHKPN apa namanya itu mereka lakukan, mereka buat secara transparan. Nah sementara Jawa Barat itu cuma 20%. Ya, gitu. Itu luar biasa itu. Jadi memang apa yang akan sampaikan, ya saya mendukung itu berdasarkan argumen gitu loh. Iya, berdasarkan reasoning dan saya berusaha untuk selalu mempertebal reasoning itu juga yang saya sampaikan, ajakan ke teman-teman UBG sebagai kalangan terdidik begitu, kita memang harus mempertebal reasoning. Tapi sekarang melihat keadaan seperti ini, setelah saya memperoleh banyak sekali informasi dalam beberapa bulan terakhir ini. Dan kesimpulannya kita harus bergerak. Karena reasoningnya ini makin demokrasi ini makin bahaya. Ini, jadi saya malah pikir ini kita tidak boleh cuek, tidak boleh acuh tak acuh. Jadi masyarakat sipil lah yang kemudian harus mengontrol politik ini. Don't let politician run the politics pada hari ini. Karena ternyata nggak ada yang bisa dipercaya, minta maaf. Jadi memang ya hajatan ini harus kita yang kontrol, masyarakat sipil, masyarakat kelas menengah, independen, tidak punya kepentingan apa-apa kecuali ingin negara lebih baik, on the track. Nah, menurut teori kan katanya 7 kali pemilu lah kita ini akan menjadi negara demokrasi yang matang. Nah, tapi kalau demokrasinya seperti ini kan kita tidak akan matang gitu. Setback malahan. Betul. Jadi adonannya itu buyar lagi. Jadi itu yang ingin saya kawal. Oleh karena itu saya keluar rumah menyebarkan virus ini, informasi ini. Mari kita sama-sama kawal. Dan kita stand up dari 3 ini kan kita tidak boleh tidak memilih. Begitu. Nah, kita cari reasoningnya yang paling tebal masing-masing. Tetapi yang menurut saya yang terbaik adalah nomor 3. Lalu AUBG mesti mau nomor 2, udah jelas-jelas curang, begitu. Itu saya tidak masuk akal gitu. Mengangkangi hukum. Betul. Gitu ya. Kalau kecurangan ini ditolerir, lalu kemudian memenangkan pemilu, bagi saya itu potret buruk negara demokrasi negara kita ini. Kalau semua ditolerir ya sudah saja kerajaan lah. Betul. Kan gitu. Betul. Tapi justru demokrasi itu membutuhkan checks and balances. Iya. Nah, checks and balances itu yang seharusnya dilakukan oleh DPR, oleh parlemen, ternyata ya tadi sudah diserap semua gitu oleh satu orang itu. Maka harapannya kemudian adalah masyarakat
sipil yang bergerak. Dan bergerak. memang kita pemilik negara ini, pemilik ke demokrasi ini kan, politics itu adalah dari polis kan, kata polis negara, kemudian menjadi kemasyarakatan kan gitu. Jadi politik itu jadi urusan kita. Jadi dalam 2 bulan ini menurut saya terpaksa kita tidak boleh individualistik dulu, tidak boleh acuh tak acuh, semua harus jadi politisi. Gitu. Kita ambil alih topik ini. Jangan biarkan itu di dalam ruangan tertutup di antara para politisi saja. Begitu. Karena apa? Karena mereka nggak bisa dipercaya. Ketika nanti sistem itu sudah jalan kembali, hukum, demokrasi, akuntabilitas, sudah good governance, ya sudah, kita juga nggak peduli siapa yang jadi wali kota, yang jadi gubernur, yang jadi menteri, jadi presiden. Kita balik lagi sebagai masyarakat madani ke posisi masing-masing, ke profesi masing. Tapi sekarang ini terpaksa kita dipanggil, nih keadaannya kayak 98 lagi nih. Ini sistem dirusak ini. Iya. Secara sistematis. Kasat mata. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa ini enggak, baik-baik aja, itu kan sudah final and binding. Come on, man. Ini produknya cacat. Emang pikirannya hukum doang. Bagaimana dengan aspek moralnya? Nah, hukum itu kan sebetulnya adalah simplifikasi atau formalisasi dari etik. Etik itu orang sebut sebagai law within. Ya kan? Atau kesadaran hukum. Jadi hukum tanpa budaya hukum dan kesadaran hukum sekedar rangkaian kalimat yang bisa dipermainkan, disiasati. Begitu. Nah, saya tadinya berharap Pak Presiden adalah orang yang standar etiknya di atas rata-rata orang Indonesia gitu. Dengan mengatakan bahwa oke, bagaimanapun ini harus kita hormati, ini keputusan yang sudah resmi, final and binding, tetapi saya tidak akan menggunakan kesempatan ini untuk kepentingan anak dan keluarga saya. Oke, balik lagi ke civil society itu. Jadi kalau bicara civil society itu kan bukan urusan soal paslon gitu, nomor 1, 2 gitu ya, nomor 3 gitu. Tapi ini masyarakat sipil itu adalah masyarakat yang sadar hukum, sadar bahwa Republik ini harus semakin baik, semakin hari demi matang. hari gitu. Ya. Jadi kita bicara di luar batas-batas kepentingan. Yang kita bicarakan adalah kepentingan negara, nilai, values. Justru karena soal values itulah kita tergelitik untuk bergerak. Walaupun tentu di kasus saya, di kasus kita kan Balad Ganjar ada faktor subjektifnya. Tapi subjektivitas itu dari waktu ke waktu kita pertebal rasionalitasnya. Gitu. Kita berharap ke teman-teman AUBG ini bukan sekedar menyerap informasi, tetapi dengan caranya masing-masing mengusahakan apa yang harus dilakukan. Mengedukasi rakyat juga, karena sekarang ini kan ada kecenderungan demokrasi mau dibikin sekedar main-mainan. Yang gemoy-gemoyan itu segala macam begitu. Jadi dibikin sesuatu very lightly gitu kan, pesta. Jadi pestanya aja bukan demokrasinya. Menurut saya itu ignorant sekali, kita tidak bertanggung jawab kalau pendekatannya seperti itu. Ini ada masalah yang serius. Dan itu persoalan seriusnya itu dimulai dari titik start. Tiketnya aja bermasalah, kira-kira gitu. Dan itu kan problem. Itu bukan sesuatu yang enteng. Lalu kemudian berusaha dikacaukan rakyat, udahlah ini yang penting happy-happy, nggak usah terlalu makanya mikirin politik, ini pembangunan jalan terus dan segala macam. Gitu. Saya jadi ingat ini seorang filsuf pernah bilang, yang disebut filsafat itu sebenarnya adalah tindakan. Jadi tindakan yang benar artinya berfilsafat yang benar. Oh itu, persis. Itu kan. Sekarang pesan untuk viewers kita, Akang. Ya, saya kira ini saatnya kita tidak acuh tak acuh. Ini saatnya kita keluar rumah. Karena keadaan sudah genting begitu, dan kita harus menyalurkan informasi ini, mendidik rakyat agar kita bisa memilih dengan pilihan yang benar
Jangan sampai kita terjebak kepada pilihan calon yang dari awal bermasalah. Dan itulah problema utama dari demokrasi di bangsa ini saat ini. Oke. Silakan direnungkan. Kalau betul, mari kita berbuat sesuai dengan kapasitas masing-masing untuk memperbaiki Republik ini. Sampai jumpa.